Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya kita diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang terpenting nikmat kesempatan untuk mau mengadakan acara kajian Islam di channel kita semua, channel Mimbar Islam 7 menit di snack video. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi sebuah amalan soleh yang menambah bekal kita untuk di hari kemudian. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan kita, sebagai barometer kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan di semua aspek kehidupan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya selaku admin dari Mimbar Islam 7 menit mau mencoba memaparkan bahasan kali ini, yakni tentang penipuan dan solusinya. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah, maraknya penipuan di kalangan kita, di sekitar kita, atau yang lebih akrab di dunia kita yang bergelut dengan internet, perlu kita waspadai. Penipuan merupakan tindakan dari seseorang yang berniat untuk mencurangi. Dengan perbuatan mencurangi ini, maka jelas merugikan orang lain atau yang dicurangi. Perbuatan ini tidak dibenarkan menurut ajaran agama kita. Karena apa? Karena baginda Nabi memberikan sinyal peringatan kepada kita dengan salah satu sabdanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, man hossa falaisa minni, yang artinya barang siapa yang melakukan penipuan, ancamannya adalah maka mereka yang menipu itu bukan umatku atau bukan golonganku. Menunjukkan bahwa perbuatan menipu adalah dosa besar.
Na'udzubillahi min dzalik. Bentuk penipuan bisa kita lihat, ya. Penipuan bisa ada di lingkungan kita, di lingkungan pendidikan ataupun di luar lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan, perbuatan yang termasuk kepada menipu antara lain, katakanlah kita sebagai seorang pelajar, ketika ulangan kita mencontek, itu juga termasuk perbuatan menipu. Karena memanipulasi nilai, punya ambisi nilai besar, tapi caranya yang salah, menipu, berbuat curang. Bentuk penipuan juga bisa dengan cara kita menjual barang dengan harga yang tinggi, namun kualitasnya tidak sebanding dengan harganya. Ini juga menipu, berbuat curang, merugikan orang lain, dan ini akan berdampak mengurangi kepercayaan kepada customer kita, sehingga akan muncul krisis kepercayaan. Bentuk penipuan juga bisa berupa berdusta kepada orang tua, berdusta kepada guru, membohongi guru. Ini juga termasuk penipuan, karena sudah melakukan tindakan yang merugikan. Karena sedikit banyaknya orang yang ditipu tidak ditepati, ya, dia berbohong, itu jelas akan memunculkan krisis kepercayaan kepada yang bersangkutan. Tindakan berbuat curang ini adalah tindakan yang bisa berdampak kepada yang bersangkutan, bahkan bisa kita lihat di media sosial betapa orang karena melakukan penipuan, dia berujung kepada tindakan pidana, tindakan kriminal, ya. Sehingga berujung kepada meja hijau dan akhirnya diborgol. Ini sebagai dampak tindakan curang, tindakan mengelabuhi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ini di dunia aja seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan kasus-kasus media sosial membuat kita mewaspadai, membuat kita lebih berhati-hati dalam melakukan interaksi dengan orang lain, melakukan muamalah dengan orang lain. Beberapa hal yang mungkin bisa digunakan untuk menghindari perilaku menipu. Antara lain, yang pertama, biasakanlah diri kita jujur semenjak kecil. Kalau kita sekarang masih kanak-kanak,
berlakulah jujur. Kalau kita sudah dewasa, didiklah anak-anak kita untuk berlaku jujur, sehingga tidak ada kebiasaan curang ataupun menipu. Yang kedua, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi solusi untuk tidak tertipu adalah kita melakukan kegiatan kita di internet itu secara bijak. Jangan terlampau percaya sama orang lain dengan info yang diberikan oleh orang lain berupa link-link ya. Jangan mudah mengklik link, terlebih link yang bersifat meminta data pribadi kita. Itu sangat berbahaya karena bisa berdampak kepada penipuan yang mana menguntungkan mereka yang menipu dan merugikan kita. Jadi gunakanlah kegiatan berinternet itu secara bijak. Hal lain yang bisa dilakukan untuk terlepas dari bahaya penipuan, yaitu waspadailah informasi palsu ya. Informasi palsu ini bisa kita konsultasikan terlebih dahulu. Jangan langsung percaya, kita tanya dulu kepada sumber yang bisa dipercaya. Cari sumber yang bisa dipercaya, apakah ini benar, apakah ini penipuan. Kemudian juga penipuan bisa berasal dari panggilan SMS ataupun lowongan kerja. Nah ini, beasiswa palsu, SMS palsu, beasiswa palsu, lowongan kerja palsu. Dengan hal-hal yang palsu ini, maraknya di dunia ini ada orang yang berusaha memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, betul. Iya, ketika orang-orang sedang membutuhkan pekerjaan, dia manfaatkan kesempatan itu ya. Dengan cara menipu ini, kalau kita tidak hati-hati, maka bahayanya ibarat orang sudah jatuh ketimpa tangga ya. Jadi ini perlu kewaspadaan kita ya. Barangkali yang bisa dilakukan selain tadi konsultasi dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya, orang-orang yang kompeten, bisa juga dengan cara berdoa. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Atau satu doa yang menurut saya ini cocok untuk diamalkan di situasi maraknya penipuan ini ya. Amalkanlah setiap habis sholat fardu dengan membaca minimal 3 kali ya. Dimudawamahkan setiap habis sholat. Karena baginda Nabi bersabda, khairul amal wa adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal itu yang dibiasakan, didawamkan, walaupun sedikit. Sedikit tapi continue. Daripada banyak, tidak continue. Jadi kesinambungannya ini yang dibaguskan. Ya alangkah baiknya lagi, banyak continue. Yang tidak baik, ya tentu tidak melakukan, mana bisa continue melakukan ya. Sama sekali tidak melakukan itu namanya. Idealnya ya, zikirnya banyak, doanya banyak, terus
continue, tidak berhenti ya. Itu eh, apa doanya? Doanya seperti ini ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, hamba berlindung kepadamu, an adilla au udalla, kalau saya ini menyesatkan atau disesatkan, an azilla au uzalla, dan berlindung kalau saya ini menggelincirkan atau digelincirkan, an azlama au uzlama, kalau saya ini berbuat aniaya dan dianiaya, an ajhala ayujhala alayya, kalau saya ini membodoh-bodohi ataupun dibodoh-bodohi atas diri hamba ini. Itu sebuah doa yang menurut saya cocok diamalkan dalam situasi waspada terhadap penipuan. Termasuk juga penipuan yang berupa tawaran kerja di luar negeri, beasiswa di luar negeri. Kita harus gali informasi tentang hal tersebut. Jangan mudah percaya dengan diiming-imingi gaji yang besar. Ini dijadikan pelajaran buat kita, fa'tabiru ya ulil absor. Maka jadikanlah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Peristiwa-peristiwa yang kita lihat di media massa, di media sosial, itu hendaknya itu sebagai ayat-ayat Allah ya. Mampukah kita mengambil pelajaran? Artinya sebagai muslim yang baik, jangan jatuh ke tempat yang sama untuk kedua kalinya. Jalan itu jatuh, kita lewat jalan situ. Masa lewat situ lagi, jatuh lagi. Nah, ini namanya tidak bisa mengambil pelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usyaikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ada pesan masuk, katanya aku menang hadiah 100 juta. Tapi hati ini ragu, kayaknya ada yang ngaco. Diminta data pribadi, no itu bahaya. Zaman sekarang harus cerdas, bukan cuma soal angka. Banyak wajah manis palsu, bisa bikin kita terjebak. Jangan mudah tertipu, jangan kasih data ke sembarang orang. Selalu cek dulu info, biar hati nggak kena itu mentah-mentah. Ayo kita waspada, biar aman dari jebakan dunia maya. Kalau ragu langsung tanya, jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Teman lama tiba-tiba minta tolong, katanya butuh dana, katanya hujan banget. Tapi fotonya beda, nadanya juga aneh. Langsung cek ke teman asli, ternyata dia aman-aman saja. Jarang harus jebakan, klik sembarang bisa celaka. Jangan mau buru-buru verifikasi, itu wajib hukumnya. Jangan mudah tertipu, jangan kasih data ke sembarang orang. Selalu cek dulu info, biar hati nggak kena itu mentah-mentah. Ayo kita waspada, biar aman dari jebakan dunia maya.
sampai kita jadi korban berikutnya. Kalau tiba-tiba dapat telepon darurat, ngaku dari bank atau kantor pajak, jangan panik, tenangkan diri, konfirmasi dulu itu yang pasti. Jangan mudah tertipu, jangan kasih data ke sembarang orang. Selalu cek dulu info, biar hati nggak kena tipu mentah-mentah. Ayo kita waspada, biar aman dari jebakan dunia maya. Kalau ragu langsung tanya, lebih baik selamat daripada menyesal nanti. Dapat telepon darurat, ngaku dari bank atau kantor pajak, jangan panik, tenangkan diri, konfirmasi dulu itu yang pasti. Lalu mudah tertipu, jangan kasih data ke sembarang orang. Selalu cek dulu info, biar hati nggak kena tipu mentah-mentah. Ayo kita waspada, biar aman dari jebakan dunia maya. Kalau ragu langsung tanya, lebih baik selamat daripada menyesal nanti. Gano udah tertipu. Pagi-pagi ada pesan masuk, katanya aku menang hadiah 100 juta. Tapi hati ini ragu, kayaknya ada yang ngaco. Diminta data pribadi nol, itu bahaya. Zaman sekarang harus cerdas, bukan cuma soal angka. Banyak wajah manis palsu bisa bikin kita terjebak. Jangan mudah tertipu, jangan kasih data ke sembarang orang. Selalu cek dulu info, biar hatinya kena tipu mentah-mentah. Ayo kita waspada, biar aman dari jebakan dunia maya. Kalau aku langsung tanya, jangan sampai kita jadi korban berikutnya.